Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa YouTube ya, penyimak channel YouTube dari Ibnu Abbas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Ramadan menyapa kita, yang mana ini adalah keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dengan datangnya bulan ini kita tetap wajib untuk menuntut ilmu agar amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di antara syarat-syarat diterimanya amal adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'us sunnah. Mutaba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun acap kali kita dapati di ceramah-ceramah di masyarakat, di kultum-kultum ataupun siaran-siaran di TV, beberapa dai tidak begitu ihtimam dengan masalah apa yang mereka sampaikan, berupa disebarkannya hadis-hadis lemah dan palsu, terutama berkaitan dengan Ramadan. Maka dalam kesempatan ini saya akan bawakan sebuah kitab yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu taala, yang berjudul Hadis-hadis Dhaif dan Maudhu. Sebelum saya contohkan beberapa hadis yang palsu dan dhaif seputar Ramadan, maka dalam kesempatan pertama ini saya akan bacakan beberapa hadis yang berisi tarhib ataupun ancaman kepada kita agar tidak bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis-hadis lemah dan palsu. Pada halaman ke-7 beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. Ada sebagian orang yang berdalil dengan hadis ini, man kadzaba alayya. Mereka memaksudkannya adalah siapa yang berdusta li laumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syariatihi. Siapa yang berdusta untuk mencela Rasulullah dan mencela syariatnya atau memojokkan. Sehingga bagi mereka tidak masalah bila membawakan hadis-hadis yang berisi targhib li amali salih. Maka ini adalah tidak tepat. Karena hadis ini adalah berlaku umum. Apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak benar, dengan tidak valid dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam kategori hadis ini, yaitu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz lain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqawwala alayya ma lam aqul."
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat-buat atau mengada-ada perkataan atas namaku, apa yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad beliau dan Ibnu Majah. Maka dengan melihat matan pada hadis kedua ini, maka orang-orang yang mengambil hadis lemah dikhawatirkan jatuh pada ancaman pada hadis ini, ya. Karena hadis lemah tidak kuat penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Tidak dipastikan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkannya. Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengada-adakan atas namaku apa yang aku tidak pernah katakan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kemudian hadis berikutnya adalah an Salamah bin Al-Aqwa. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqulu alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan atas namaku apa-apa yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini juga menguatkan matan hadis kedua. Kemudian dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, la yaqulu ahadun alayya batilan aw ma lam aqul illa tabawwa maq'adahu minan nar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan atas namaku secara batil atau apa yang belum pernah aku katakan, kecuali dia akan mengambil tempat duduknya atau tempat tinggalnya dari api neraka. Kemudian dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsira. Tidak ada yang mencegahku dari meriwayatkan hadis, ya, banyak hadis terhadap kalian. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, selain apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, selain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia menyiapkan tempat tinggalnya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan selain mereka berdua. Kemudian riwayat berikutnya, an Amir bin Abdullah bin Az-Zubair an abihi radhiyallahu anhu maqal qultu li Zubair bin Al-Awwam mali la asma'uka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama asma'u bin Mas'udin wa fulanin wa fulan qal amma inni lam ufariqhu mundu aslamtu walakinni sami'tu minhu kalimatan yaqulu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya itu dari Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Zubair bin Awwam, kenapa aku tidak pernah mendengar engkau menceritakan hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku mendengar dari Ibnu Mas'ud dan orang-orang lain. Beliau menjawab, adapun aku tidak pernah berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk Islam. Akan tetapi aku pernah mendengar dari beliau satu kalimat, yaitu beliau bersabda yang artinya barang siapa berdusta atau berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dan Al-Ustaz Abdul Hakim membawakan hadis-hadis seputar ancaman meriwayatkan hadis secara tidak benar. Ada beberapa hadis lain yang beliau bawakan dan insya Allah saya cukupkan dari hadis-hadis tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis dhaif? Yang karena hadis-hadis tersebut rata-rata mengancam orang yang membawakan hadis secara dusta atau hadis palsu. Maka dalam hal meriwayatkan hadis-hadis dhaif ada
ketentuan dari para ulama agar kita mengambil ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak masuk dalam ancaman dalam hadis tadi. Di antara persyaratan agar kita perhatikan ketika meriwayatkan hadis lemah, yang pertama adalah hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya tidak terkena ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun riwayatnya masih lemah, ya, tetapi bukan berarti lemah-lemah juga hadis. Tetapi hendaknya kita perhatikan, kita yakini bahwasanya itu adalah penisbatan yang lemah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Persyaratan kedua adalah hadis tersebut khusus untuk fadhail amal atau targhib dan tarhib saja, tidak berkaitan dengan hukum-hukum yang 5, ya. Hukum taklif yang 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram atau makruh. Hanya sebagai pendorong agar kita lebih semangat beramal. Tetapi kita boleh mengharapkan pahala dari mengamalkan hadis-hadis tersebut, hadis-hadis lemah tersebut, tetapi tidak mengangkatnya kesimpulan-kesimpulan atau istinbat dalil bahwasanya itu wajib atau sunnah ketika mengamalkannya. Syarat ketiga adalah hadis tersebut tidak sangat dhaif, ya. Tidak dhaif jiddan, tidak batil ataupun mungkar, apalagi sampai dalam masuk kategori hadis palsu atau la aslalahu. Kemudian syarat keempat adalah hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis-hadis yang sahih. Apabila kita ingin mengamalkan hadis yang lemah, maka dalam hal ini harus ada dasar-dasarnya dari hadis yang sahih. Dan ini pun syarat yang sangat susah bagi kita yang masih awam, belum bisa menelaah hadis-hadis, sehingga bagi yang awam tentunya lebih selamat apabila mereka mencukupi hadis-hadis yang sahih. Kemudian syarat kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh dipopulerkan atau diviralkan. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, apabila hadis-hadis dhaif dimasyhurkan, yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Maka hendaknya di samping kita menjelaskan kondisi hadis-hadis tersebut sebagai hadis lemah, begitu pula agar kita tidak memasyhurkan atau mempopulerkan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan Ramadan ataupun puasa Ramadan. Kemudian syarat keenam adalah kewajiban memberikan penjelasan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah sewaktu menyampaikannya. Ini pun hanya bisa diketahui oleh para pelajar atau penuntut ilmu yang bisa menelaah penilaian ulama yang berkaitan dengan derajat hadis tersebut. Syarat ketujuh adalah di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang jazm, ya, misalnya akhbarona, qala, sami'tu ataupun hadasana dan lain sebagainya, tetapi dengan sighah tamrid, misalnya ruwiya, ya, diriwayatkan dan lain-lain. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh di antara hadis-hadis lemah berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu pada hadis nomor ke-53. Al-Ustadz Abdul Hakim bin Abd hafizallahu ta'ala qala, awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu wa fi riwayatin wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Qala dhaif rawahu Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Asakir wa Dailami wa ghairuh an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini berkaitan dengan pembagian puasa Ramadan menjadi 3. Awwalu syahri Ramadan, pembagian pertama adalah bahwasanya puasa Ramadan adalah rahmah, itu 10 hari pertama. Wa awsatuhu ataupun wa wasatuhu, pertengahannya adalah ampunan, dan
pembagian 10 hari terakhir adalah itqun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Kemudian pada hadis ke-54 ini juga berkaitan dengan hal yang sama. Beliau membawakan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami fi akhir yaumin minan Sya'ban, pada akhir dari hari bulan Sya'ban. Qala ya ayuhan nas. Beliau bersabda, wahai manusia, qad adhallakum syahrul azim mubarak, ya. Sungguh akan menaungi kalian satu bulan yang agung, yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini tentunya dalam matan ini benar, ya, karena di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'an. Bulan yang Allah jadikan puasanya wajib dan salat malamnya sebagai tatawwu. Ini juga masih benar. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan satu cabang di antara cabang-cabang kebaikan, dia seperti melakukan kewajiban di bulan selainnya. Maka ini tentunya butuh pada dalil yang sahih, ya. Barang siapa melakukan hal yang sunnah di bulan Ramadan, seakan-akan dia melakukan kewajiban di bulan yang lainnya. Ini masuk dalam keyakinan yang butuh pada dalil yang sahih. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Siapa yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadan, dia seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan selainnya. Dan ini juga masuk dalam ranah keyakinan yang butuh pada dalil yang sahih. Wa huwa syahrus sabr wa sabru sawabuhul jannah. Yaitu bulan kesabaran, yang kesabaran itu pahalanya adalah surga. Ini benar. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun, yaitu bulan yang awalnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan pertengahan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Kata Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dhaif mungkar. Rawah Ibnu Khuzaimah wa ghairuh. Di sini lemah karena sebab kemungkarannya. Sanad di sini lemah karena ada rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia ini dilemahkan oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Daruqutni, Abu Hatim, dan lain-lain. Bahkan Ibnu Uzaimah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tidak berhujjah dengan Ali bin Zaid bin Jud'an karena jelek hafalannya atau keburuk hafalannya. Sehingga hadis dengan matan ini yang terutama berkaitan dengan pembagian Ramadan menjadi 3 adalah tidak valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian yang bisa kita bawakan pada pertemuan ini, pada pertemuan pertama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.